Afifah Nadia. Hadir. Alika Naida Putri. Hadir. Amira Rahmatullah. Hadir. Ruth Cuk Hafizah Najwa. Ada kabar yang lu? Cuk Nakila. Hadir. Cuk Nakisa. Hadir. Diana Amira. Hadir. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas sebelumnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Dengan anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ingin ingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat tentang apa? Tentang coding ya. Kita udah belajar sekilas tentang pembelajaran coding. Ya, sekarang ini kita masuk lagi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang coding juga. Coding dan kecerdasan artifisial, ya. Baik anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu harapkan mampu ya memahami konsep dasar berpikir komputasional, ya. Kemudian dapat menerapkan keterampilan berpikir komputasional dalam menyelesaikan kuis digital. Nanti kita ada pembelajaran bagaimana kita membuat kuis, ya. Baik, sekarang ini kita lihat dulu materi kita hari ini. Ibu akan putarkan video pembelajaran tentang apa itu komputasional. Anak-anak ibu harapkan perhatikan ke depan. Oh ya, tetapi sebelumnya mari kita ice breaking dulu. Siapa bisa maju ke depan? Oke, silakan pilih teman-temannya melakukan ice breaking. Ayo, semua coba berdiri, semua. Apa ice breaking kita? Oke, tepuk semangat, mulai. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Ibu silakan dulu. Baik, kita perhatikan ke depan. Ya, kita akan putarkan video ini. Anak-anak ibu perhatikan dengan seksama ya. Mereka yang memakai Jenny dan melihat kata komputasional di sini, Jenny berbilang, ini ada aturan dan komputer tidak ya betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah mendengar kemungkinan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Ya, coba diperhatikan ke depan. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di kantor baru,
hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda juga bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi jawaban di jawaban 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian ajaran, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibujang. Misalnya, kamu tidak pelupa dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, kandung, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mengerjakan tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu. Oke, kita sudah melihat tayangan video barusan. Ya, sekarang Ibu akan bertanya 4 landasan berpikir komputasional apa saja? Apa saja yang 4? Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Satu lagi, algoritma. Oke, sekarang Ibu mau tanya untuk kelompok 1, dekomposisi. Ya, apa itu dekomposisi? Artinya bagi masalah kompleks sebagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan, ya. Contohnya apa misalnya? Iya, jadi contohnya misalnya kita mau buat acara 17 Agustusan, jadi kita akan membagi-bagi tugas, ya. Nanti ada yang si A tugasnya ini, yang si B tugasnya ini, ya. Jadi kita membagi-bagi tugas. Ya, itu adalah dekomposisi. Kalau algoritma, mana? Kelompok mana? Yang mau menjawab? Ya, kelompok 2. Bagaimana yang dikatakan algoritma itu seperti apa?
tadi? Bagaimana? Ada yang ingat tadi? Ingat nggak algoritma itu seperti apa? Misalnya tadi contohnya apa? Misalnya kamu Iya, misalnya kita belanja di supermarket, di situ nggak ada. Yang disuruh beli apa? Telur, minyak, apa lagi? Sayur, lagi? Roti. Nah, apa yang langkah utama yang kita lakukan apa? yang dibeli apa? Iya, mengambil yang lebih dekat dulu. Ya, algoritma. Tadi kan ada 4 tuh ya. Apa aja tadi? Tadi udah kelompok 1 udah jawab, dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Sekarang yang ketiga. Ketiga apa? Abstraksi. Apa itu? Apa? Misalnya liburan. Liburan itu apa aja kegiatan yang kita lakukan, ya? Nah, misalnya berfoto bersama. Lagi apa? Makan di restoran. Lagi menginap di hotel. Jadi ini tidak perlu kita ceritakan semuanya, ya? Hanya yang penting saja. Nah, yang terakhir apa? Pengenalan pola. Oke, pengenalan pola bagaimana? Mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian Mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang terjadi, yang yaitu masalah kompleks, ya. Jadi kita contohnya apa? contohnya seperti mengambil gambar adik atau ayah dan sebagainya. Iya, contohnya misalnya kita kan mau jemur kain ini. Kita bedakan, ini baju ayah, ini baju ibu, ini baju adik, ya. Itu dia. Berarti berpikir komputasional apa? Dengan pengenalan itu ya. Udah paham? Ada yang ingin bertanya? Udah paham semua? Betul paham? Ya, berarti kalau udah paham sekarang kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kuisnya, yaitu yang berpikir komputasional. Coba buka semua laptopnya. Ibu akan mengirimkan link kuisnya, ya. Udah dapat semua? Oke, kalau udah dapat, oke, setiap meja perhatikan kelompoknya masing-masing. Oke, ini kuisnya udah dapat semua? Udah? Klik di yang ini. Saya itu masih gede. Klik di sini, tulis nama. Di sini nama. Nama kelompok lain. Misalnya kalau yang berdua, dua namanya. Nama singkat aja, ya. Misalnya namanya Cut Nakisa, Cut Nakisa aja, nggak usah panjang-panjang. Dapat semua? Sudah? Ya. Diklik, tulis namanya. Kalau udah namanya, tekan mulai
kuis. Oke, kita mulai kuis. Langsung dijawab. Ada pertanyaannya ya di bawah. Ada ya? Bangun. Dibaca dulu soalnya, ya. Udah siap? Udah? Berapa benar? Kalau mulai lagi boleh. Berapa dapat? Belum.
ketika kita berpikir komputasional, kita cari jawaban yang benar, jangan pikirkan yang salah. Yang salah tinggalkan tuh. Cari jawaban yang benar, yang mendekati. Ya, itu cara menjawabnya. Supaya waktunya tidak terbuang banyak. Karena ketika kita mengerjakan soal, waktu juga dinilai kecepatan kita. Maka dari itu ketika kita menjawab puisi berbentuk komputasional itu, yang kita pikirkan jawabannya itu yang benar, yang salah nggak usah dipikir lagi. Begitu ya sayangnya? Paham ya? Paham. Oke, baik. Untuk seterusnya nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya secara individu, ya. Untuk lebih semangat pembelajaran ini, coba kita nyanyi dulu, ya, sebentar. Oke, ada. Nah, kita nyanyi sama-sama, yuk. Oke, baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Untuk tugas yang Ibu berikan, jangan lupa dikumpul untuk pertemuan minggu depan. Ibu